Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi prakarya, masih dengan tema dasar-dasar elektronik bagian 1. Pada bagian pertama kemarin sudah kita pelajari dasar-dasar elektronika, dan peta materinya sama kemarin yang diberikan, yaitu kita sudah mempelajari wawasan elektronika mengenai komponen elektronika dasar dan jenis dan manfaatnya. Nah, pada jenis dan manfaat wawasan elektronika ini kita mempunyai dua, elektronika analog dan elektronika digital. Ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan buka slide berikutnya. Nah, kita mulai dengan konsep elektronika. Jadi konsep elektronika itu ada dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Sekali lagi, ada elektronika analog dan elektronika digital. Yang pertama, elektronika analog, yaitu bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Nah, ini nanti bedanya dengan elektronika digital, yaitu sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0V atau 0 voltase atau 5V. Sinyal digital berlogika 0 atau 0 atau 1. Ini adalah elektronika analog. Berikutnya alat-alat atau barang yang menggunakan konsep elektronika analog. Contohnya adalah jam tangan konvensional. Jam tangan konvensional itu jam tangan yang masih menggunakan jarum. Jadi ada dua atau tiga jarum di situ. Itu menggunakan elektronika analog. Kemudian kamera analog. Kamera analog itu kamera yang belum digital, belum XLR seperti itu contohnya. Itu bukan kamera analog ya anak-anak. Kamera yang digunakan pada zaman dulu yang masih menggunakan di situ ada yang disebut dengan klis. Jadi dan itu menghasilkan sebuah gambar tapi perlu dicetak menggunakan alat-alat tertentu. Kemudian alat-alat perkusi. Alat perkusi itu alat yang masih menggunakan pukulan ya, pukulan tangan. Kemudian menghitung dengan tangan, menghitung dengan lidi dan batu. Tekniknya itu. Kemudian ada pada komputer analog, yaitu komputer dengan program yang sangat sederhana. Atau bisa dibilang bahwa konsep elektronika analog ini adalah konsep elektronika zaman dahulu. Tapi ada beberapa yang masih digunakan anak-anak ya. Apakah sinyal analog itu? Nah, ini dia. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus mempunyai 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Jadi pada sinyal analog itu mempunyai 3 variabel dasar yang sangat menentukan, yaitu amplitude yang merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan. Amplitudo adalah ukuran tinggi rendahnya tegangan pada sinyal analog. Sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang yang ada pada sebuah sinyal analog dan biasanya dalam bentuk detik. Kemudian phase atau fase di sini besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Jadi kalau diukur, menghitungnya adalah sudut terbesar pada saat tertentu. Itu adalah variabel dasar dari sinyal analog. Berikutnya tentunya ada kekurangan dan kelebihannya dari teknologi ini. Teknologi analog itu mempunyai kelebihan tidak mudah dimakan usia alias awet. Jadi barangnya awet anak-anak yang menggunakan teknologi ini. Kemudian biaya yang digunakan murah dan hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Dapat dipertanggungjawabkan bahwa hasil hitungannya itu tepat.
Berikutnya kekurangannya adalah tidak efisiensi, kemudian lambat pemakaiannya. Kenapa tidak efisiensi? Nah, ini nanti adalah hal yang harus kalian temukan jawabannya sebagai tugas. Berikutnya elektronika digital, yaitu konsep kedua. Elektronika digital adalah elektronika yang menggunakan isyarat digital. Kalian tentunya tahu digital itu yang seperti apa. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar bulan dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu 1 dan 0. Jadi dia disimbolkan dalam dua angka, yaitu 1 dan 0. Low, non-aktif, dan false. Kemudian atau jika direpresentasikan dalam tegangan 1 dapat berarti tegangan maksimum, umumnya 5 voltase atau 3 voltase, dan 0 berarti tegangan minimum, umumnya 0 voltase, tapi ada pula yang 2,5 voltase. Hal ini dikarenakan varian dari bahan pembuatnya. Jadi tergantung dari bahan yang digunakan pada alatnya. Berikutnya beberapa alat dengan konsep elektronika digital, yaitu barang-barang yang menggunakan alat konsep elektronika digital, yaitu alat musik. Zaman sekarang sudah alat-alat musik sudah menggunakan, sebagian besar sudah menggunakan konsep digital. Kemudian konsep kamera digital, kamera XLR contohnya itu. Terus kalian ketika menghitung dengan kalkulator dan komputer, itu sudah masuk dalam konsep elektronika digital. Serta modem. Modem ini adalah sebuah alat yang digunakan pada komputer, pada laptop, pada barang-barang elektronik seperti televisi, radio, itu menggunakan modem. Nah, dengan kata lain anak-anak, elektronika digital ini adalah konsep elektronika yang sudah modern. Meskipun tidak menutup kemungkinan pada saat sekarang masih juga ada yang menggunakan konsep elektronika analog. Contohnya adalah jam dinding atau jam tangan yang masih menggunakan jarum. Anak-anak ya. Kemudian apakah sinyal digital itu? Sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Seperti tadi simbolnya, yaitu 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. 0 itu menunjukkan low, kemudian 1 menunjukkan high, dan seterusnya. Tadi kalian bisa lihat lagi materi yang barusan Bunda jelaskan. Kemudian kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Ada kelebihannya. Nah, ini memberikan kemudahan dalam penggunaan. Tentunya kalian yang merasakan. Kalian tidak merasakan gimana teknologi analog pada zaman dulu digunakan. Kemudian error selalu dapat dikoreksi, karena error dapat selalu dikoreksi ini artinya tidak harus merusak barangnya, tidak harus merusak rangkaian. Jadi itu bisa dikoreksi. Kalau yang analog, kemungkinan pada teknologi analog itu anak-anak itu barangnya kalau ingin memperbaiki rangkaiannya itu harus dirusak, jadi harus memperbaikinya dari awal. Kemudian memproduksi data terbatas, jadi datanya tidak terlalu jelimet tapi terbatas dan langsung bisa dipraktekkan. Tapi ada juga kekurangannya, ya ini pengguna malas berpikir, kemudian tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronisasi. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari teknologi digital. Demikian tadi anak-anak, setelah kita bahas konsep teknologi analog dan teknologi digital. Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan ke grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.